Bagaimana saya bisa menemukan kekuatan dalam iman ketika saya menghadapi tantangan dan ketidakadilan? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Petrus Julian Aimard, yang pesta gereja rayakan pada 2 Agustus, membantu banyak umat Katolik baik pendeta maupun orang awam untuk menemukan kembali pentingnya Ekaristi. Banyak yang menganggapnya sebagai pionir dalam melibatkan orang awam lebih aktif dalam kehidupan gereja. Peter Julian Aimard lahir di dekat Grenoble, Prancis pada tahun 1811. Dia ingin masuk ke pastoran sejak muda, tapi ayahnya melarangnya karena dia menginginkan Peter Julian untuk mengambil alih bisnis keluarga. Akhirnya, pada usia 18 tahun, dia diizinkan bergabung dengan novisiat oblak. Namun dia menjadi sangat sakit, sehingga ia dipulangkan kembali ke rumah. Namun Peter Julian mengalami pemulihan yang luar biasa dan masuk seminari sekali lagi setelah ayahnya meninggal. Ia ditahbiskan menjadi imam keuskupan pada tahun 1834, tetapi kemudian bergabung dengan Maris. Pada tahun 1851, dia menjawab panggilan untuk membangun komunitas pemuda didedikasikan untuk adorasi Ekaristi, disebut Kongregasi Sakramen Maha Kudus. Misinya adalah untuk mempromosikan pentingnya Ekaristi. Kongregasi juga melayani orang miskin dan membantu mereka mempersiapkan perjamuan kudus pertama. Peter Julian meninggal pada tahun 1868 dan dikanonisasi pada tahun 1962. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talang. Lalu, diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Bacaan Injil ini membantu kita merenungkan harga menyampaikan kebenaran dan pentingnya tetap teguh dalam iman, bahkan dalam menghadapi kejahatan. Raja Herodes, orang yang paling kuat dan kaya di Yudea, menghormati dan segan akan Yohanes Pembaptis sebagai nabi dan hamba Tuhan yang agung. Namun Yohanes tidak takut untuk menegur Herodes untuk hubungan sinahnya dengan istri saudaranya. Dia berakhir di penjara karena kecemburuan Herodias. Sayangnya bagi Herodes, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa dengan menyingkirkan orang yang menegur dosanya. Kekuatan dan pengaruh Herodes sangatlah buruk, sehingga ia membuat keputusan yang salah, walaupun dia tahu apa yang benar. Tuhan Yesus memberikan rahmat dan bantuan kepada orang yang rendah hati, kepada mereka yang mengakui kelemahannya dan keberdosaan mereka, dan yang mencari Tuhan untuk belas kasih dan pengampunan, kebijaksanaan dan kekuatannya. Rahmat dan pengampunannya tidak hanya membebaskan kita dari hati nurani yang bersalah, tapi juga memungkinkan kita untuk mengejar kekudusan di setiap area kehidupan kita, dalam pikiran dan niat kita serta kata-kata dan tindakan kita. Rahmat Tuhan memungkinkan kita untuk melawan rasa takut dengan iman.
dan untuk mengatasi godaan, untuk mengkompromikan kebaikan dengan kejahatan. Apakah kita mengandalkan rahmat dan bantuan Tuhan untuk memilih jalan kekudusannya dan menolak apapun yang akan melemahkan iman kita? Iman Yohanes Pembaptis telah berulang kali digunakan dalam perang untuk keadilan, agama dan iman. Begitu banyak yang telah dipenjara karena iman mereka selama berabad-abad masih terus berlangsung. Pria dan wanita menghabiskan bertahun-tahun di penjara karena keyakinan mereka Tuhan ada di pihak mereka dan kekuatan bekerja melalui mereka. Dalam kematian dan dalam hidup, Yesus dan Yohanes Pembaptis terkait erat. Pemenggalan kepala, seperti penyaliban, adalah hukuman kematian yang memalukan dan merupakan penghinaan bagi pengikut Yohanes, seperti penyaliban bagi murid-murid Yesus. Kehidupan Yohanes Pembaptis membuatnya sering bertatap muka dengan kebaikan dan kejahatan. Dan dia selalu dipuji oleh Yesus, yang menggambarkannya, tidak ada yang lebih hebat lahir dari wanita selain Yohanes. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, bentuklah kami di dalam kami rupa Putramu Yesus, agar kita dapat meneladaninya dalam perkataan dan perbuatan. Bantu kami untuk menghidupi Injil dengan setia, dan beri kami kekuatan dan keberanian untuk menghadapi kesulitan dan godaan. Yesus Raja belas kasih, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.